Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, santri dan santriwati a'azzani Allah wa iyyakum, dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis kita di Masjid Ponpes Ibnu Abbas. Mudah-mudahan semakin bertambah maklumat kita tentang ilmu, bertambah maklumat kita tentang hukum Islam, tentang apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tawakal kita, menggantungkan harapan hanya kepadanya. Dan memang itu buah dari ilmu yang kita pelajari. Perhatikan semua ikhwan, akhwat, bahwasanya buah ilmu yang kita hafal, Al-Quran yang kita hafal, hadis yang kita hafal, pelajaran yang kita terima, yang kita pahami, buahnya adalah bagaimana rasa takut kita kepada Allah bertambah, cinta kita bertambah, tawakal kita bertambah, harap kita kepada Allah bertambah. Taib, malam ini seperti yang terjadwal, yaitu pelajaran syurutus shalah, fikih salat. Yaitu kitab yang kita baca masih seperti biasa, tidak ganti kitab syurutus shalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati rukun wudu. Jadi wudu ini kaitannya dengan solat adalah termasuk syarat sah. Sebelum memasuki solat kita harus sudah berwudu terdahulu. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan perkara yang penting di dalam solat, di antaranya rukun solat, rukun wudu. Jadi wudu itu sendiri syarat sah solat, dan dia sendiri wudu itu harus kita pelajari perkara yang penting di dalamnya juga, di antaranya rukun. Alhamdulillah telah kita lewati. Siapa yang masih ingat ya ikhwan? Rukun wudu. Rukun wudu ada berapa kemarin? Ada 6. Ayo murajaah. Rukun wudu ada 6. Kalau 6 ini tidak terpenuhi, kita tidak lakukan di dalam wudu kita, maka wudu kita tidak sah. Mau kita faham hukum, mau tidak faham, mau lupa, mau tidak lupa, kalau ini tidak dilakukan, maka wudu kita tidak sah. Yang pertama membasuh wajah. Rukun yang pertama membasuh wajah. Termasuk di antaranya, di antara wajah adalah berkumur dan memasukkan air ke hidung. Bagi orang yang berwudu hanya membasuh wajah saja tanpa memasukkan air ke hidung dan ke mulutnya, tanpa berkumur, maka wudunya tidak sah.
Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Ini yang rukun. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala. Seluruh kepala diusap. Kalau dibasuh, kalau sekedar dibasuh tidak sah, kecuali dibarengi dengan diusap. Karena yang diperintah oleh Allah, kepala itu diusap, bukan dibasuh. Siapa yang membasuh kepalanya, dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar dia basuh kepalanya tanpa dia usap, maka tidak sah. Misalnya begitu dia basuh wajahnya, tangannya sampai siku, kemudian pas kepala dia tidak usap, dia basuh, dia taruh air, dia siram air kepalanya. Walaupun kepala itu sudah kena air semua, kalau tanpa dia barengi mengusap kepalanya, maka tidak sah. Intinya diusap. Diusap. Apa itu usap? Diusap adalah dijalankan, ada sesuatu atau tangan ditaruh air atau benda yang lain, misalnya serbet atau kain, ditaruh air di situ di permukaannya, kemudian dijalankan di atas kepala. Dengan demikian maka mengusap menjadi sah. Jadi yang dimaksud dengan mengusap adalah membasahi tangan atau yang semisal dengan tangan. Jadi tidak harus tangan. Misalnya ada seorang mengusap kepalanya pakai serbet, misalnya pakai kain, bisa. Yang penting di atas kain tersebut, di permukaan kain tersebut atau tangannya ada air, terbasahi dengan air. Nah, contoh dia mengusap, kalau sekedar dia basuh kepalanya tanpa dia usap, tidak sah. Berbeda dengan anggota yang dibasuh seperti wajah, tidak dia barengi dengan mengusap, menggosok pakai tangan. Sekedar kena air sah. Tangan juga sekedar dia siram air di tangannya, yang penting sudah kena semua permukaan tangan, kulit anggota tangannya yang wajib dibasuh, maka sah. Adapun kepala harus diusap. Tidak boleh hanya dibasuh. Dibasuh tidak sah. Baik, kemudian rukun yang berikutnya apa ya ikhwan? Membasuh kaki sampai mata kaki. Rukun keempat. Kaki sampai mata kaki. Ujung kaki maksudnya dari ujung kuku sampai mata kaki. Itu harus terbasuh. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Mengalirkan air di anggota wudhu dan ada yang menetes. Kalau sekedar mengalir, tidak ada yang terpisah dari anggota tubuh itu, anggota wudhu itu, maka itu tidak sah. Bukan membasuh namanya. Jadi misalnya pas mau membasuh tangan, kalau mengalir air dari sini, ujung ini tangan sampai siku, sekedar terbasahi, tidak ada yang terpisah menetes, tidak sah. Jadi mengalir kemudian ada yang menetes. Taib. Kalau tidak ada yang mengalir Ustaz, berarti
tidak ada yang menetes terpisah dari anggota wudhu, berarti itu namanya melumuri dengan air, bukan membasuh. Dalam bahasa Arab namanya nadah, ada istilah tersendiri. Taib. Kemudian rukun yang kelima apa ya ikhwah? Azmin. Rukun yang kelima, rukun wudhu. Tertib. Taib. Harus tertib. Wajah dulu. Tertib yang dimaksud tertib apa? Antara rukun atau antara yang sunnah? Mana Ahmad ini? Ahmad. Tertib antara rukun atau antara yang sunnah? Antara yang rukun. Jadi tidak mutlak tertib, karena di antara yang harus di antara yang tertib ada yang sunnah. Seperti membasuh kedua tangan. Yang sunnah adalah tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau dibalik, ada orang dia basuh tangan kirinya duluan baru tangan kanannya, atau kaki kirinya baru kaki kanannya, sah. Tapi dia menyelisihi yang sunnah, karena yang sunnah adalah kanan dulu baru yang kiri. Yang dimaksud tertib di sini, rukun tertib di sini adalah tertib antara rukun. Wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian usap kepala, kemudian kaki. Itu yang harus tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Kemudian rukun yang keenam, yang terakhir apa ya ikhwan? Yang disebutkan oleh beliau pertemuan kemarin, mualah, al-mualah, berkesinambungan, terus menerus, tidak terputus. Tidak boleh terputus, harus bersambung terus menerus. Habis wajah, basuh wajah, tangan, habis tangan kepala, setelah itu kaki. Tidak boleh habis basuh wajah jalan, ngopi, tidur, tidak boleh, tidak sah. Taib. Kadarnya sampai di mana agar dikatakan mualah ini masih bersambung dan mualah ini sudah dikatakan terputus? Dikatakan dia terputus atau tidak terpenuhi ketika anggota wudhu yang sebelumnya sudah kering. Artinya kalau sudah kering terputus. Kalau masih basah berarti masih mualah. Fajar. Bisik apa itu Fajar? Perhatian ke depan ya ikhwah. Perhatian ke depan. Jadi kalau sudah kering anggota wudhu yang sebelumnya, berarti mualah sudah terputus. Kalau masih basah berarti mualah masih berlaku, belum terputus. Contohnya setelah kita membasuh wajah kita, ada orang nelpon, kita angkat telepon, terhenti kita. Setelah nelpon kita matikan HP, ingin kita lanjutkan ke membasuh tangan. Dilihat, kalau wajah yang kita basuh tadi masih basah, berarti masih mualah namanya, masih mualah, belum terputus, berarti boleh kita lanjut membasuh tangan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat air sudah kering, di mana basuhan yang sebelumnya yang saya contohkan apa tadi, wajah, berarti sudah terputus. Habis nelpon, matikan HP, dilihat, aduh sudah kering, berarti sudah tidak mualah lagi namanya. Berarti dia harus ulang dari pertama, harus basuh lagi wajahnya,
Jangan dia lanjutkan ke tangan, membasuh tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan mualah. Mualah berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan berkesinambungan? Kalau anggota wudhu yang sebelumnya belum kering, masih basah. Kalau sudah kering berarti sudah tidak mualah namanya. Kemudian kita lanjutkan, setelah rukun kita lanjutkan kata beliau rahimahullah, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'adz-dzikri atau ma'adz-dzukri. Perkara yang wajib di dalam wudu adalah tasmiyah, membaca bismillah. Khalid. Perkara yang wajib di dalam wudu adalah tasmiyah, membaca bismillah. Jadi ada istilah tersendiri. Kalau tasmiyah bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum ditanya apa basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa tasmiyah? Bismillah. Jadi wajib membaca bismillah. Kapan? Sebelum memulai wudu. Apakah ini hanya berlaku pada wudu? Tidak. Di semua. Mandi wajib dan juga tayamum. Berlaku di wudu, berlaku di mandi wajib, dan juga berlaku di tayamum. Wajib membaca tasmiyah bismillah. Jadi bismillah antum cuci. Hukumnya wajib. Taib, ma'adz-dzukri atau ma'adz-dzikri, kalau ingat. Kalau ingat. Artinya ketika orang ingat wajib dia baca. Kalau sengaja dia tidak baca, dia ingat, sengaja dia tidak membaca bismillah, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Ustaz, bagaimana kalau dia ingat di pertengahan Ustaz? Lupa dia. Sudah basuh tangan, wajah, tangan, pas mengusap kepala baru ingat. Astagfirullah. Belum baca bismillah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus ulang dari pertama. Ulang bismillah, basuh wajah. Harus ulang. Ustadz, kalau ingatnya sudah selesai wudu Ustadz, maka gugur. Kalau ingatnya selesai berwudu, gugur. Artinya wudunya sah. Yang jadi masalah di dua keadaan. Ketika mau wudu dan di pertengahan wudu. Bagi orang yang ingat. Adapun yang lupa sudah. Adapun kalau sudah selesai wudu, maka sudah selesai. Kalau ingatnya pas sudah selesai wudu, ingatnya, saya belum baca bismillah, maka gugur. Wudunya sah, tidak usah diulang. Nah ini derajatnya lebih, derajat kewajibannya kurang daripada rukun. Kalau rukun, kewajibannya sangat ditekankan. Makanya orang yang lupa, tidak lupa, sengaja, tidak sengaja, paham hukum, tidak paham hukum, tidak sah kalau dia tidak kerjakan. Itu kalau di rukun. Yang 6 tadi itu. Adapun yang wajib ini berpengaruh ketika orang ingat saja. Sengaja atau ingat dia tidak lakukan, maka ini berpengaruh pada wudunya. Adapun yang tidak paham hukum, lupa, maka sah. Wudunya sah. Kemudian kita lanjut, wa nawaqiduhu tsamaniyatun. Masuk perkara yang berikutnya, beliau masih bercerita tentang apa ini? Pembata tentang wudu. Beliau cerita tentang syarat sah yang keberapa kemarin? Yang
Syarat sah yang keberapa ini bersuci? Ayo siapa yang masih ingat? Yang keempat. Berarti masih ada sisa 5 syarat sah nanti. Jadi syarat sah yang keempat ini adalah bersuci. Maka beliau rinci hukum berkaitan dengan bersuci, diantaranya wudhu yang paling penting. Nah, wudhu ini beliau cerita tentang wudhu, rukun wudhu, kemudian perkara yang wajib di dalam wudhu, kemudian nawaqidul wudhu, pembatal wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu atau mengharuskan seseorang berwudhu. Kata beliau, nawaqiduhu thamaniyatun. Pembatal wudhu ada 8. Kata beliau rahimahullah, al-khariju minas sabilaini wal kharijul fahishun najis. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, semua yang keluar dari 2 jalan. Yang pertama, apa saja yang keluar dari 2 jalan batal wuduknya. Yang kedua, wal kharijul fahishun najisun minal jasadi. Pembatal yang kedua, sesuatu yang keluar al fahish yang volumenya banyak, an najis yang najis, minal jasad yang keluar dari tubuh manusia, tubuh kita. Jadi apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama khusus yang keluar dari 2 jalan. Kalau yang kedua ini keluar dari selain itu. Dari hidung kah, dari mata, telinga, mulut, dari perut atau dari mana? Rongga-rongga yang lainnya di tubuh kita. Kalau yang keluar itu banyak volumenya, ukurannya banyak, kemudian najis, maka wudhu batal. Ingat, jadi yang kedua ini sesuatu yang najis yang keluar dari tubuh kita yang volumenya banyak, maka wudhu kita batal. Adapun yang keluar dari 2 jalan, mau banyak mau sedikit, mau cair mau padat, mau angin mau apa saja keluar, batal wudhunya. Kalau yang kedua ini sesuatu yang najis, ukurannya banyak, yang keluar dari tubuh kita, maka batal wudhunya. Seperti darah misalnya, darah najis, fajar, darah najis. Ingat, kalau dia keluar sedikit dari tubuh kita, luka misalnya, atau keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut, volumenya sedikit, wudhu tidak batal. Kalau volumenya banyak, wudhu batal. Muntah najis atau tidak? Najis. Kalau dia keluar sedikit tidak batal wudhu, banyak batal wudhu. Baik. Ustadz, ukuran banyak sedikit seperti apa Ustadz? Ukuran banyak sedikit kembali kepada si orangnya. Orang yang keluar najis itu dari dirinya. Kalau dia rasa banyak, berarti wudhunya batal. Kalau dia rasa yang keluar sedikit, maka wudhunya tidak batal. Paham Fajar? Antum mimisan misalnya, keluar darah dari hidung, keluar netes. Kalau antum lihat banyak ini, wudhu batal. Paham Fajar? Antum lihat sedikit ini, sedikit ji, berarti wudhunya tidak batal. Kalau keluar ingus 1 gelas misalnya, habis gurah,
digurah keluar ingus 1 gelas. Batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Hah? Batal? Tidak. Kenapa? Hah? 1 gelas. Batal. Baik. Jawaban tidak. Tidak batal karena ingus najis atau tidak? Tidak. Kalau yang keluar bukan yang najis biar 1 ember. Paham ini? Yang membatalkan adalah yang najis volumenya banyak. Apa yang najis yang di tubuh kita? Darah, muntah. Darah, muntah. Kalau keringat biar 1 ember keluar, tidak batal wudu. Ingus biar 1 liter. Air mata misalnya nangis misalnya, sudah rindu sama orang tua ini, sudah 1 tahun tidak ditengok-tengok di pondok, nangis terus sampai keluar 1 liter misalnya ditampung air matanya. Batal wudunya? Tidak, karena air mata suci, air mata tidak najis. Yang membatalkan adalah yang najis, volumenya banyak. Kalau sedikit, artinya kalau antum, misal antum sementara sholat, darah keluar dari hidung, dari mana, kalau ukurannya sedikit, maka sholat antum tetap sah karena wudhu tidak batal. Itu yang kedua. Masuk yang ketiga, wazawalul aqli, hilangnya akal. Pembatal yang ketiga, hilangnya akal. Hilang akal ini seperti apa Ustaz? Bisa dengan tidur, bisa dengan gila, bisa dengan tidur atau pingsan. 3 macam model hilang akal. Yang pertama gila, yang kedua pingsan, yang ketiga tidur. Jadi kalau antum tertidur, wudu batal. Tidur antum bangun harus wudu lagi tuh, karena wudu antum batal. Tapi Ustadz saya kan tidak kentut Ustadz. Tahu dari mana tidak kentut? Tidur tahu dari mana tidak kentut? Pokoknya kalau sudah hilang akal, dengan apa caranya batal wudunya. Tidur batal. Apalagi gila. Misalnya ada orang bawaannya misalnya gila-gila musiman. Di waktu sore dia gila misalnya, begitu sudah tenggelam matahari jadi waras kembali. Saat dia gila, sebelum gila wudu, saat jadi gila wudu batal. Begitu dia waras dia harus wudu lagi itu. Yang ketiga apa? Model hilangnya akal ini pingsan. Pingsan begitu siuman sadar, wudu batal, harus berwudu lagi. Perhatikan ikhwah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa massul mar'ati bisyahwatin, menyentuh lawan jenis. Di sini beliau mengatakan massul mar'ati bisyahwatin. Perkataan beliau menyentuh wanita dengan syahwat bukan membatasi hanya wanita, hanya lelaki saja yang menyentuh dengan syahwat batal. Tapi sebaliknya juga, laki-laki perempuan menyentuh laki-laki disertai syahwat sama batal juga wudhunya. Jadi perkataan beliau wa massul mar'ah hanya contoh saja, bukan pembatasan. Perempuan menyentuh wa massul mar'ah, menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh perempuan disertai syahwat, bukan membatasi. Artinya perempuan juga kalau dia menyentuh laki-laki dengan syahwat sama batal. Jadi bersentuhan kulit secara langsung. Kalau pakai pembatas tidak. Pakai syahwat Ustaz, biar kalau dia selama pakai pembatas, biar pakai syahwat tidak batal. Yang membatalkan sentuh langsung, kulit dengan kulit ketemu.
Kalau mazhab Syafi'i apa? Sekedar bertemu batal. Kalau di mazhab Hambali sekedar bertemu tidak batal. Kapan membatalkan? Kalau disertai syahwat. Kalau saat menyentuh lawan jenis disertai syahwat batal. Laki-laki nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh laki-laki. Paham di sini? Jadi sekedar nyentuh tidak batal. Kapan? Kalau disertai syahwat. Ustaz, itu yang menyentuh Ustaz, yang disentuh bagaimana Ustaz? Tidak batal. Yang membatalkan hanya yang menyentuh, menyengaja untuk menyentuh disertai syahwat, dia saja yang batal. Adapun yang disentuh tidak batal. Lawan jenis yang disentuh tidak batal. Itu yang keempat. Pembatal yang keempat. Pembatal yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima lagi. Wa masul farji bil yadi qubulan kana au duburan. Pembatal yang kelima, apa pahami? Pembatal yang kelima, masul farji bil yadi, menyentuh kemaluan dengan tangan. Kubulan kana au duburan, baik yang disentuh kubul atau dubur, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki atau perempuan, kubul dubur disentuh batal, wudunya batal. Paham di sini ikhwan? Sentuh pakai apa? Pakai tangan. Tangan dari sini. Baik bagian apa? Telapaknya atau punggungnya tangan atau sisi tangan. Antum sentuh kemaluan antum dengan itu batal wudu. Atau dubur antum sentuh batal wudu. Si laki-laki atau si perempuan. Walaupun kemaluan bayi Ustadz, iya walaupun bayi. Kalau dia pegang kemaluannya, duburnya atau kubulnya batal. Iya, Taufik. Taufik atau Abdurrahman? Taufik. Paham? Ustadz kalau disentuh pakai siku Ustadz tidak batal. Kalau pakai siku tidak batal. Yang membatalkan hanya tangan. Nah, sampai sini. Pergelangan. Sampai pergelangan saja, yaitu ada tulang. Tulang yang ada di mana ini? Namanya tulang yang di bawah ibu jari dengan tulang yang ada di bawah kelingking. Nah, ini namanya rusuk, bahasa Arab rusuk. Ini ini kursuk. Nah, batasannya di sini. Kalau ini yang nyentuh kemaluan itu batal. Tanpa pakai syahwat Ustaz, walaupun mau syahwat mau tidak syahwat batal. Kalau nyentuh badan yang apa ya, dengan badan yang lain disentuh dengan anggota tubuh yang lain tidak batal. Pakai kaki Ustaz tidak batal. Nah, yang membatalkan hanya tangan saja. Kayak pembatas Ustaz tidak batal. Yang membatalkan ini langsung sentuh langsung. Kemudian yang keenam, wa aklu lahmil jazuri. Wa akli lahmil jazur. Pembatal wudu yang berikutnya yang keenam adalah makan daging onta. Makan daging unta. Bukan daging kambing, bukan daging sapi, daging onta ini.
Paham di sini? Baik yang masih mentah atau yang sudah masak, dikasih masak. Antum makan daging unta, wudu antum batal. Kemudian yang berikutnya wa taghsilil mayyiti. Yang keberapa itu? Yang ketujuh. Pembatal yang ketujuh taghsilul mayyit. Taghsilil mayyit. Memandikan mayat. Kalau antum memandikan mayat, wudu antum batal. Walaupun antum tidak menyentuh kemaluan si mayat, wudu antum batal. Ini yang memandikan ini yang mana Ustaz? Yang menyiramkan air tapi tidak menyentuh atau yang menyentuh? Yang menyentuh. Yang menyentuh langsung, yang menyentuh si mayat, dia yang kasih mandi itu yang batal. Tapi kalau yang sekedar nyiram tidak. Tayyib, wariddatu 'anil islami a'adanallahu min dzalik. Yang keberapa? Kedelapan adalah riddah, murtad 'anil islam, dari Islam. A'adanallahu min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala a'adanallahu min dzalik, melindungi kita dari kemurtadan. Jadi yang kedelapan ini murtad. Artinya apa? Kalau antum murtad keluar dari Islam, wudu antum batal. Kalau antum masuk Islam lagi, harus wudu lagi. Karena wudu yang sebelumnya batal. Paham di sini ikhwan? Tayyib, ada berapa semuanya? Ada 8. 8. Aduh, jangan ngawur ini. 8. Pembatal wudu ada 8. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Semua yang keluar dari 2 jalan. Apa yang dimaksud dengan 2 jalan di sini, Fajar? Telinga sama hidung? Apa yang dimaksud dengan 2 jalan di sini? Qubul dan dubur. Paham ini? Qubul dan dubur. Apa yang dimaksud dengan qubul? Qubul adalah tempat keluarnya kencing. Apa yang dimaksud dengan dubur? Tempat keluarnya tai. Biar paham. Jangan sampai ada yang tidak paham. Jadi semua yang keluar dari qubul dan dubur ini batal wudu. Baik yang cair maupun yang padat. Baik angin maupun yang tidak berangin. Angin yang model apa ini Ustaz? Terserah. Mau angin ribut, angin senang, mau bunyi, mau tidak bunyi, batal wudunya. Walaupun keluar dari qubul, iya. Angin kan tidak mesti keluar dari dubur, ada yang keluar dari qubul. Bisa jadi ada angin keluar dari situ. Kalau seandainya angin keluar dari qubul, maka wudu batal. Yang pertama, semua yang keluar dari 2 jalan. Taib, yang pertama apa tadi? Semua yang keluar dari 2 jalan, semua berarti umum. Mau yang suci, mau yang najis, semua. Mau cair, mau angin, mau apa keluar. Semua yang keluar dari 2 jalan, kemudian najis yang volumenya banyak keluar dari tubuh kita, batal wudu. Kemudian hilangnya akal, kemudian menyentuh selain jenis dengan syahwat, kemudian apa? Menyentuh kemaluan dengan tangan, qubul dan dubur, kemudian makan daging unta, kemudian memandikan jenazah, kemudian apa? Murtad. 8. Ini 8 ini membatalkan wudu. Sudah azan itu? Azan.
Baik, mari kita baca, ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita. Afwan Ustadz, bagian mana saja yang sunnah dalam wudhu? Selain yang wajib, selain yang rukun, wudhu sunnah semua. Selain yang wajib, selain yang rukun, sunnah semua. Yang rukun berapa tadi? Ada 6. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, tertib dan mualah. Selain itu, kemudian yang wajib adalah baca bismillah. Selain itu apa? Sunnah. Selain itu sunnah. Tayyib, dibasuh berapa kali yang wajib Ustadz? Yang wajib dibasuh 1 kali. Semua anggota yang rukun tadi dibasuh 1 kali yang wajib. Selebihnya sunnah. Basuh 2 kali, basuh 3 kali, hukumnya sunnah. Kemudian juga mencuci tangan 3 kali itu sunnah hukumnya. Sebelum antum berkumur basuh wajah kan cuci tangan 3 kali, itu hukumnya sunnah. Kalau antum tidak kerjakan itu, maka tidak mempengaruhi sah dan tidaknya wudhu antum. Afwan Ustadz, kalau abiku yang bilang tidak batal wudhu kalau pegang kemaluan, asalkan tidak menyentuh telapak tangan dan tidak bersyahwat. Asalkan tidak menyentuh telapak tangan gimana? Tidak. Kalau disentuh langsung apa tadi? Kalau menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas, wudhu batal. Mau syahwat mau tidak syahwat. Paham di sini ikhwan? Tanpa sengaja Ustaz. Walaupun tanpa sengaja, wudhu batal. Yang penting antum sentuh kemaluan antum, batal wudhunya. Yang dilihat syahwat atau tidak adalah menyentuh apa tadi? Sesama jenis, beda jenis. Laki-laki nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh laki-laki. Pakai syahwat. Tapi kalau nyentuh kemaluan, baik kemaluannya diri sendiri atau kemaluan orang lain, mau syahwat mau tidak syahwat, sengaja tidak sengaja batal wudhu. Yang penting langsung ya, sentuh langsung. Kalau pakai pembatas ya tidak batal. Nah, ada pakai celana misalnya, kemudian dia pegang kemaluannya, lihat celananya ada pembatas, tidak batal wudhunya. Afwan Ustadz, bagaimana kalau menyentuh kemaluan tapi tidak sengaja? Sudah saya jawab tadi. Tayyib, nyentuh kemaluan tanpa sengaja batal. Tanpa sengaja tetap batal. Sentuh langsung. Baik ya ikhwan, kita akhirkan kajian kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita bubar, disampaikan kepada seluruh ikhwan semua, santri dan santriwati, untuk menjaga masjid, kebersihan masjid, kemudian juga lingkungan pondok.